Oke, sudah muncul slide PPT-nya? Sudah, Ibu. Oke, jadi hari ini kita masuk topik yang pertama ya. Jadi hari ini kita akan banyak membahas mengenai sejarah atau perkembangan obat tradisional di Indonesia, kemudian penggolongan dari obat tradisional ya di Indonesia itu seperti apa, dan beberapa definisi yang ada kaitannya dengan obat tradisional. Jadi topik hari ini akan saya buka dengan hadis dari Bukhari ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya batu sauda ini adalah obat segala macam penyakit kecuali saam. Ya. Dan aku bertanya, apakah itu saam? Beliau pun menjawab kematian. Ya. Jadi dari hadis ini menarik, dapat kita tarik gitu ya benang-benangnya bahwa batu sauda ini adalah sebuah obat. Dan itu sebenarnya kita bisa lihat dari beberapa literatur ya yang saat ini banyak yang melaporkan bahwa batu sauda itu memiliki beberapa efek farmakologi yang cukup baik seperti itu. Dan obat tradisional pun sebenarnya juga bahan baku utamanya adalah dari tumbuhan ya. Makanya kenapa saya angkat hadis ini pada topik hari ini. Oke, kita akan mulai dulu dengan sejarah ya atau perkembangan obat tradisional. Kenapa sih sebenarnya bisa ada di Indonesia ya? Kenapa ujuk-ujuk kok muncul nih gitu ya? Sampai akhirnya kita jadi seperti terbiasa, bukan terbiasa, jadi sampai akhirnya sekarang kita bisa mengkonsumsi obat tradisional apa yang kita kenal dengan nama jamu gitu ya kalau di Indonesia. Nah sebenarnya memang obat tradisional di Indonesia itu juga didukung dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ya. Jadi seperti yang kalian tahu, Indonesia tuh banyak sekali tumbuhan yang bermanfaat ya. Kita tuh urutan kedua di dunia ya yang memiliki keanekaragaman yang cukup banyak ya setelah Brazil. Dan ini tumbuhan tersebut sebenarnya juga sudah diidentifikasi ya sekitar 9.600 itu diketahui bermanfaat ya. Nah, perkembangan di Indonesia itu sebenarnya bisa kita lihatnya dari relief Candi Borobudur ya. Jadi selain dari relief di Candi Borobudur juga ada di Candi Prambanan. Jadi beberapa pustaka juga menyebutkan di Candi Prambanan juga ada nih terkait dari histori obat tradisional. Nah kalau kalian lihat seperti yang ada di gambar slide saya, ini adalah relief bagaimana orang-orang itu membuat ramuan obat tradisional ya atau jamu kalau dulu ya seperti itu. Nah, kemudian seperti ada gambar teko minuman ya, ini teko untuk minum ramuan seperti itu. Dan juga selain mereka menggunakan obat tradisional untuk pengobatan di zaman dulu, mereka juga melakukan pemijatan ya. Jadi sebenarnya ada beberapa literatur juga atau pustaka yang menampilkan relief dari orang zaman dulu tuh memijat gitu. Jadi kayak seperti memijat kepala. Jadi artinya bahwa perkembangan dari pengobatan zaman dulu itu sebenarnya bisa kita lihat dari candi-candi atau relief dari candi-candi Borobudur maupun Prambanan ya. Selain itu kita juga bisa melihat dari pustaka yang ada ya. Jadi pustaka juga banyak kok yang melaporkan mengenai perkembangan obat tradisional di Indonesia. Selain dari relief, kita juga bisa lihat sebenarnya kalau kalian berkunjung ke Keraton Surakarta ya atau Solo, di sana tuh ada buku kayak buku kuno yang isinya tentang formula obat tradisional ya. Selain itu kalau di Bali itu ada tulisan resep tanaman obat ya yang ditulis di daun lontar ya. Itu penulis tulisan dari tahun 991 sampai 1016. Nah, kalau itu adalah perkembangan yang ada di Indonesia, sebenarnya kalau di dunia Islam sendiri perkembangan pengobatan ya, khususnya untuk obat tradisional, khususnya untuk tumbuhan obat itu sudah ada ya. Kalau di Islam itu sebenarnya dari zaman Rasulullah itu pengobatannya bisa dengan habatus sauda atau jintan hitam. Bahkan Rasulullah itu membiasakan diri mengkonsumsi kurma setiap hari ya. Jadi pagi hari Rasulullah itu konsumsinya kurma. Kemudian selain kurma juga mengkonsumsi air zam-zam gitu ya. Makanya kenapa kalau orang-orang pulang dari umroh atau haji pasti membawa air zam-zam yang memang banyak dilaporkan bahwa memiliki efek yang cukup baik. Kemudian selain pengobatan menggunakan obat-obatan alami atau natural gitu ya, di zaman Rasulullah juga pengobatan itu bisa dengan bekam ya. Sampai sekarang juga banyak kok laporan mengenai bekam yang memberikan efek yang cukup baik. Jadi ini mendukung untuk pengobatan-pengobatan
medis ya seperti itu. Kalau di Cina itu bukan bekam tetapi akupunktur ya pengobatannya. Nah, ada juga yang menggabungkan kedua metode tersebut, jadi pengobatan dengan bahan-bahan alami atau bahan alam, tetapi juga ada yang pengobatan dengan tindakan seperti bekam gitu ya, atau akupunktur. Nah, ini salah satu pengobatan atau perkembangan pengobatan di zaman Rasulullah ya. Dan ini sebenarnya kita bisa lihat juga di surah An-Nahl ayat 16 ayat 69 ya. Di sini terlihat bahwa madu itu menyembuhkan bagi manusia ya. Banyak laporan bahwa madu ini memiliki efek bisa sebagai antioksidan yang meningkatkan imunitas, kemudian juga biasanya kalau orang yang batuk, flu ya itu juga untuk membantu meredakan seperti itu, maupun efek farmakologi yang lain ya seperti itu. Nah, perkembangan dari obat tradisional di Indonesia sampai sekarang itu semakin berkembang ya, semakin meningkat, apalagi di masa pandemi saat ini. Kalau kalian ingat, di awal pandemi itu penggunaan dari obat tradisional khususnya seperti jahe, kunyit, kencur gitu ya, itu cukup meningkat ya, bahkan di pasaran itu harganya cukup mahal gitu ya, karena kecenderungan atau tiba-tiba kepercayaan masyarakat terhadap tumbuhan obat itu jadi tinggi ya seperti itu, karena mereka percaya bahwa dengan menggunakan atau mengolah tumbuhan obat itu mampu untuk meningkatkan imunitas ya, bahkan mereka ada yang percaya bahwa dapat mengobati COVID sendiri seperti itu. Walaupun sebenarnya laporannya sampai saat ini pun masih untuk meningkatkan sistem imun tubuh gitu ya. Jadi bukan mengobati tapi meningkatkan sistem imun tubuh. Kemudian mahalnya harga obat modern atau sintetik gitu ya, dan banyaknya efek samping. Nah, memang beberapa faktor lainnya adalah karena selain obat tradisional itu cukup murah gitu ya, mereka juga percaya bahwa efek sampingnya itu bahkan tidak ada. Walaupun sebenarnya obat tradisional itu ada, tetap memiliki efek samping gitu ya. Walaupun memang belum banyak laporannya yang efek sampingnya cukup fatal. Tapi kalau kita gunakan obat tradisional dengan porsi atau dosis yang tepat, maka efek sampingnya juga cukup minim seperti itu. Faktor promosi melalui media massa ya, sekarang juga banyak kalian temukan di media massa beberapa produk-produk obat tradisional yang sebenarnya sering muncul gitu ya. Nah, ini didukung juga karena faktor promosi yang cukup baik. Nah, tadi sudah sempat saya singgung bahwa Indonesia itu punya potensi alam ya. Jadi kita punya 30.000 jenis spesies tanaman, di mana 9.600-nya itu bermanfaat dan 300-nya itu telah dimanfaatkan sebagai bahan baku obat gitu ya, dan bahan baku obat tradisional. Nah, kalau kalian mungkin banyak membaca beberapa literatur, sebenarnya obat-obat sintetik itu beberapa atau seperempatnya itu asalnya adalah dari alam gitu ya. Salah satu contohnya seperti kina. Kalau kalian tahu kina kan sebenarnya dari tumbuhan ya, dari Cincuna sp. Kemudian kalau misalnya obat batuk yang ephedrine itu juga sebenarnya awal penemuannya juga dari ephedra ya. Kemudian obat jantung digoxin ya, itu dari Digitalis purpurea. Kemudian ada juga obat aspirin ya, itu dari Spinora ya, Spinora cortex. Banyak sekali sebenarnya obat modern yang awal mula penemuannya itu dari alam seperti itu. Dan juga menurut riset kesehatan dasar tahun 2010 ini menyatakan bahwa 50% masyarakat Indonesia itu menggunakan jamu ya. Kemudian 96%-nya itu diketahui merasakan manfaatnya. Nah, ini didukung juga oleh adanya instruksi Presiden nomor 6 tahun 2016 ya. Jadi Presiden itu sangat mendukung adanya perkembangan obat tradisional di Indonesia. Jadi percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, Badan POM telah menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Nasional atau Satgas ya. Jadi percepatan pengembangan dan pemanfaatan jamu dan fitofarmaka. Selain itu, BPOM juga sebenarnya menjalin kerjasama ya dengan berbagai instansi perguruan tinggi untuk mendapatkan atau mengembangkan obat-obat tradisional ini menjadi obat-obat fitofarmaka seperti itu. Badan POM juga sebenarnya melakukan pendampingan penelitian ya, jadi mempercepat evaluasi dokumen penelitian ya.
kemudian mendukung uji praklinik dan klinik, sehingga nanti pada akhirnya akan launching atau menghasilkan sebuah produk fitofarmaka. Sampai sekarang itu produk fitofarmaka sekitar 23 produk ya. Mungkin lebih ya, ini data yang terakhir sebenarnya. Kalau yang terakhir mungkin lebih dari 23. Kalau yang lebih dari 23 produk. Tapi kalau yang sekarang saya nggak tahu, saya belum ngecek lagi yang terbaru berapa. Ini adalah 30 tanaman yang menjadi fokus dari BP POM ya untuk perkembangan obat tradisional. Jadi kalau yang bisa lihat ada rimpang temulawak, rimpang jahe, kemudian rimpang kunyit sampai daun katut. Jadi ini adalah tanaman obat yang akan menjadi prioritas 4 lembaga. Jadi ada Kementan, BP POM, ada GP Jamu dan sertifikasi jamu ya. Jadi harapannya 30 dari tanaman obat ini nanti dapat menjadi produk fitofarmaka. Dan ini adalah 9 dari tanaman obat tersebut yang sudah yang sedang diuji ya klinik menjadi sebuah produk fitofarmaka. Ada cabai Jawa, ada temulawak, kunyit, jati Belanda. Kemudian ada sambiloto, jahe, mengkudu, salam, dan jambu biji. Yang mana 9 tanaman ini efeknya yang sedang dikembangkan adalah kalau cabai Jawa itu androgenik, kemudian mengkudu itu sebagai anti diabetes gitu ya. Kemudian ada sambiloto, ini anti neoplasma, daun salam anti diabetes ya, kemudian ada temulawak anti hiperlipidemia, kemudian jahe merah sebagai anti neoplasma, jati Belanda sebagai anti hiperlipidemia, kemudian daun jambu biji untuk DBD, rimpang kunyit ini sebagai hiperlipidemia ya. Jadi ini 9 tanaman unggulan yang sedang dikembangkan ya untuk menjadi fitofarmaka. Nah, kalau dari tadi kalian tuh mendengar obat tradisional ya, apa sih sebenarnya obat tradisional ya definisinya? Jadi obat tradisional itu merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, kemudian galinik atau campuran dari bahan tersebut. Nah, memang kalau obat tradisional itu sampai sekarang yang mendominasi adalah masih tumbuhan ya. Walaupun sebenarnya ada juga beberapa penelitian mengenai obat tradisional hewan gitu ya. Kalau yang hewan yang saya tahu yang sudah ada produknya itu seperti vermin ya. Jadi vermin itu untuk tipes yang dari ekstrak cacing tanah Lumbricus sp ya. Jadi dia dibuat dalam bentuk kapsul. Kemudian itu juga masih jamu ya, setahu saya itu masih jamu. Kemudian kalau dalam beberapa penelitian itu juga ada lendir ikan sidat ya. Kalau dalam jurnal itu sebagai antimikroba. Kemudian kalau di Cina itu banyak, apalagi kalau mereka penggunaan obat tradisional atau obat bahan alamnya cukup tinggi ya. Jadi kayak tokek itu dikeringkan kemudian digunakan untuk obat batuk, untuk sesak gitu ya, pernapasan. Kemudian ulat jamur itu digunakan untuk meningkatkan stamina ya kalau mereka. Kemudian kalau tumbuhan saya rasa sudah banyak di laporannya mengenai pengembangan obat tradisional ya. Kemudian kalau untuk obat tradisional ini sebenarnya asasnya atau khasiatnya itu masih berdasarkan empiris tentunya, karena penggunaannya secara turun-menurun. Nah, perbedaan dari obat tradisional dengan obat modern ya, kalau obat modern sendiri dilihat dari kandungan senyawa kimianya ya itu kan jelas satu gitu ya, beberapa yang dimurnikan atau sintetik. Tapi kalau obat tradisional atau herbal itu banyak, tidak hanya satu gitu ya, tapi banyak. Sedangkan zat aktifnya di obat modern itu jelas A, B, B gitu ya, misalnya untuk nama zat aktifnya. Tapi kalau di obat tradisional itu tidak ada. Kalau kalian perhatikan di beberapa produk di kemasannya itu zat aktifnya tidak terlihat atau bahkan tidak ada untuk informasi zat aktif di kemasan obat herbal atau obat tradisional ya. Sering tidak diketahui atau tidak pasti. Kemudian kendali mutunya di obat modern tentu relatif mudah ya, tapi kalau untuk di obat tradisional itu kendali mutunya cukup sulit. Kemudian efektivitas dan keamanannya untuk obat modern itu ada bukti ilmiahnya yang banyak, bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian ada uji kliniknya, tapi kalau di obat tradisional atau obat herbal umumnya belum ada bukti ilmiah atau uji kliniknya ya. Tapi berbeda ketika nanti itu adalah obat herbal standar maupun fitofarmaka. Dia apa khasiatnya atau bentuk ininya
perkembangannya, status keamanannya itu sudah berdasarkan uji praklinik atau uji klinik ya. Kemudian untuk sediaan galenik adalah sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menggunakan cara yang cocok ya, di luar dari pengaruh cahaya matahari langsung. Kalau untuk jamu, kalian bisa lihat dari logonya di atas ya, kalau kalian temukan di beberapa kemasan produk, itu contohnya seperti helai daun gitu ya, beberapa pucuk daun, kemudian ada tulisan jamunya. Nah, jamu ini sendiri adalah campuran obat herbal, jadi sebuah obat bahan alam yang mana status keamanannya itu atau khasiatnya masih dibuktikan secara empiris. Jadi kalau obat tradisional itu umumnya kita sebut dengan jamu, gitu ya, karena merupakan obat asli Indonesia. Kemudian obat herbal terstandar ini levelnya sudah naik ya daripada jamu tadi. Jadi kalau perkembangan di industrinya sendiri, ketika sebuah jamu itu sudah dilakukan uji praklinik, kemudian khasiatnya juga mendukung gitu ya, efek laporan dari prakliniknya mendukung, maka dia sudah bisa berubah level menjadi OHT. Nah, OHT itu merupakan obat atau sediaan bahan yang telah distandarisasi ya bahan bakunya dalam produk jadi, kemudian harus memenuhi persyaratan aman dan bermutu. Kemudian kalau kalian perhatikan di kemasan dari obat herbal terstandar itu seperti ada jari-jari bintang gitu ya, 3, kemudian ada tulisan OHT-nya. Ini adalah contoh produk dari OHT ya, jadi ada H-istimonol, kemudian dari Miran ya, ini dari PT Industri Jamu Borobudur, dan Mastrin ini yang sering ada di iklan ya, Mastrin terus dari manggis, kulit manggis, kemudian ada tolak angin. Tolak angin ini masih ada sebenarnya yang jamu ya, nanti silakan kalian perhatikan perbedaan antara tolak angin yang warnanya kuning sama yang biru ya, itu ada yang masih jamu, ada yang sudah OHT. Kemudian ada antangin JRG, Glucogard ya, ini untuk diabetes, kemudian ada Kenis, Bodrex, Dismeno, Herbal Pain ya. Dan Kiranti juga masih ada yang jamu tapi sudah ada yang naik ke level OHT. Kemudian diabetes ini untuk diare, OB Herbal, Herbacol dan Bilon ya. Adalah contoh produk OHT yang ada di pasaran. Sedangkan untuk fitofarmaka ya ini levelnya juga sudah lebih tinggi daripada OHT. Jadi obat bahan alam yang telah distandarisasi baik dari bahan baku, proses maupun produk jadinya, di mana status keamanan dan khasiatnya itu dibuktikan secara ilmiah ya. Jadi sudah melalui tahap uji klinik. Yang memang biasanya fitofarmaka ini terkadang dikatakan sudah selevel dengan obat modern ya, karena sudah ada laporan dari uji klinik. Dan kalau dari kemasannya kita bisa lihat dari logonya ya. Jadi ada satu jari-jari bintang ya. Kemudian ada tulisan fitofarmakanya. Untuk contoh produk fitofarmaka ya, di sini ada New Defense, ada Stimuno yang sering ada di iklan-iklan kalau kalian perhatikan, kemudian ada Dissolve, Degrade, Diabetes, ada Tensigard untuk hipertensi, kemudian ada Remene, Pip Albumin dan Extra ya, ini contoh untuk produk fitofarmaka. Nah, dari ketiganya, kalau kita dapat tarik kesimpulan, ya, jadi kesimpulan dari ketiganya dilihat dari khasiatnya. Kalau jamu itu dia bahan bakunya tidak distandarisasi, ya. Kemudian penggunaannya masih berdasarkan empiris tentunya. Belum ada laporan-laporan terkait uji praklinik, apalagi uji kliniknya. Kemudian jamu itu umumnya untuk pengobatan sendiri. Kemudian kalau OHT, obat herbal terstandar, itu pembuktiannya sudah berdasarkan uji praklinik ya, kemudian bahan bakunya sudah distandarisasi ya, berbeda dengan jamu tadi. Kemudian untuk OHT juga masih untuk pengobatan sendiri. Kemudian fitofarmaka ini sudah mulai masuk dalam pelayanan kesehatan formal ya. Kemudian pembuktian khasiatnya sudah berdasarkan uji praklinik maupun uji klinik. Kemudian bahan baku, proses maupun produk jadinya sudah distandarisasi. Ya, ini perbedaan ketiga dari obat tradisional. Adapun tahapan pengembangan obat tradisional menjadi fitofarmaka ya. Jadi
nggak ujuk-ujuk semuanya jadi fitofarmaka gitu, tapi ada tahapan dan prosesnya. Yang pertama adalah seleksi. Jadi di seleksi ini nanti dilihat dulu, apakah dilihat dari faktor kebutuhan ya, kemudian apakah dilihat dari banyaknya laporan-laporan uji praklinik yang sudah cukup mendukung, seperti itu. Jadi nanti akan diseleksi, dipilih tanaman obat yang cukup berpotensi ya, kemudian nanti dilanjutkan gitu ya uji praklinik. Nanti dilihat nih efek farmakologinya, efek farmakodinamiknya, kemudian uji toksisitasnya seperti apa. Ketika efek farmakologi, kemudian uji toksisitasnya aman gitu ya, semuanya cukup baik, maka uji prakliniknya bisa dilanjutkan ke standarisasi, ya seperti itu. Kemudian kita standarisasi penentuan identitasnya, kemudian kita buat sediaan terstandarnya. Jadi farmaseutiknya dilakukan di tahap ketiga ini. Kemudian ketika sudah dibuat sediaan atau farmaseutiknya gitu ya, dilakukan farmaseutiknya, maka dilanjutkan ke uji kliniknya. Nanti uji klinik ini akan masuk ke dalam beberapa tahapan. Untuk lebih jelasnya sebenarnya uji klinik ini akan saya bahas di materi UAS ya. Jadi nanti di sini hanya akan saya sebutkan dasarnya saja seperti itu. Jadi uji klinik dari OHT menjadi sebuah produk fitofarmaka yang pertama adalah uji klinik fase 1. Jadi fase 1 ini masih menggunakan sukarelawan yang sehat ya. Kemudian kita baru ingin tahu gimana sih efek sama farmakokinetiknya ya. Ketika misalnya efek dan farmakokinetiknya cukup baik, laporannya bagus gitu ya, maka bisa dilanjutkan ke uji klinik fase kedua. Nah di fase kedua ini sudah langsung menggunakan orang yang sakit, jadi sesuai dengan indikasi obat yang diteliti ya. Kemudian kita menggunakannya placebo di sini. Dan untuk uji klinik fase kedua ini sebenarnya ada 2 tahapan ya. Jadi ada fase awal maupun fase akhir. Jadi kalau yang fase awal itu biasanya tidak menggunakan pembanding, tapi kalau untuk yang fase akhir kita menggunakan pembanding. Dan uji klinis fase ketiga ini sukarelawannya juga sukarelawan yang sakit, tapi dia sudah baik. Jumlahnya cukup banyak, lebih banyak dari uji klinis fase kedua. Kemudian di sini juga kita menggunakan obat inovator. Jadi kalau misalnya yang ingin diteliti, misalnya contohnya seperti jahe ya, jahe untuk kolesterol gitu ya, maka obat inovatornya kita bisa menggunakan simvastatin seperti itu. Kemudian uji klinis fase keempatnya ini adalah post marketing surveillance ya. Jadi untuk uji klinik dari OHT maupun fitofarmaka tahapannya itu ada dari 1 sampai ke 4. Nah, alasan kenapa obat tradisional itu belum banyak yang dilakukan uji klinik gitu ya. Kalau kalian perhatikan tadi data terakhir itu adalah 24 produk fitofarmaka ya. Jadi kenapa masih sedikit ya? Tidak banyak seperti jamu ya, yang bahkan mungkin sampai ratusan, saya nggak tahu apakah mungkin sampai ribuan untuk produk jamu sendiri. Tapi untuk menjadi sebuah produk fitofarmaka itu membutuhkan biaya yang cukup banyak ya. Karena kan kalau untuk uji klinik itu kita harus membayar biasanya ada kompensasi untuk si sukarelawannya. Kemudian mereka juga perlu diberikan asuransi ya. Kemudian untuk pelaku uji kliniknya juga dibayar tentunya seperti itu, maupun dana penelitian yang lain. Nah, semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian yang kedua, uji klinik. Obat tradisional telah terbukti berkhasiat dan aman pada uji praklinik. Nah, ini sering ditemukan ya, kalau diuji prakliniknya cukup baik, ternyata ketika diuji klinik itu datanya tidak sinkron, tidak sama. Kemudian 3, perlunya standarisasi bahan yang diuji ya. Kemudian 4, sulitnya menentukan dosis yang tepat. Jadi penentuan dosis ini berdasarkan dosis empiris. Jadi kebanyakan memang kan awal mula dari perkembangan obat tradisional itu kita lihatnya dari penggunaan di masyarakat ya, seperti apa. Ketika itu nanti diterapkan dalam penelitian itu terkadang tidak sesuai dosis yang digunakan gitu ya. Jadi yang digunakan di masyarakat sama yang dilakukan di penelitian itu tidak sama. Karena kan kita harus menggunakan dosis yang sesuai untuk mencapai efek seperti itu. Kemudian kandungan kimia tanaman tergantung pada banyak faktor ya, bisa faktor lingkungan ya, seperti itu. Kekhawatiran produsen akan hasil yang negatif terutama bagi produk yang telah laku di pasaran. Jadi walaupun menjadi sebuah fitofarmaka belum tentu nih laku gitu ya, belum tentu masyarakat itu langsung percaya gitu ya bahwa obatnya itu memberikan efek yang diharapkan seperti itu.
Jadi terkadang sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak, ternyata penjualannya tidak cukup baik. Kekuatan dan kelemahan pengembangan obat tradisional sebenarnya juga didukung dari sumber daya ya. Jadi sumber daya alam yang melimpah itu juga cukup mendukung kita, walaupun sebenarnya bahan bakunya ini tidak terstandar gitu ya. Kemudian ketersediaannya juga tidak kontinu. Jadi untuk menghasilkan sebuah produk ya untuk bisa diproduksi secara terus menerus, otomatis ketersediaan si bahan bakunya itu harus mendukung seperti itu. Kemudian belum bertransformasi untuk mendapatkan nilai tambah. Dan JKN, permintaan terhadap obat tradisional cenderung mengalami penurunan ya. Bahkan sebenarnya saya belum sampai sekarang belum pernah ngerasain sih ada JKN atau BPJS yang ada persepan untuk obat tradisional ya. Kecuali waktu itu pernahnya melihat kurkumin ya, itu biasanya diberikan untuk pendukung orang-orang yang ada gangguan di hati biasanya. Jadi itu ada kayak pil tapi dari kurkumin seperti itu. Dan itu masih jamu setahu saya. Jadi sejauh ini baru itu yang saya lihat untuk penggunaan obat tradisional di persepan. Kemudian market hasil riset kesehatan yang sudah tadi ya, jadi 50% itu menggunakan jamu, di mana 96%-nya itu sudah merasakan manfaat dari penggunaan obat tradisional. Selanjutnya kita bahas mengenai definisi yang ada kaitannya atau bersinggungan dengan obat tradisional ya. Jadi obat tradisional itu ada obat tradisional dalam negeri, ini tentunya obat tradisional yang dilakukan ya proses produksinya sampai pengemasannya di dalam negeri. Nah ini biasanya kalau di produk itu kalau kalian lihat di nomor registrasinya, kodenya itu adalah TR ya. Jadi T itu sebenarnya adalah kode dari obat tradisional ya. Kemudian kalau R-nya itu adalah dalam negeri. Kemudian obat tradisional kontrak, ini adalah seluruh atau sebagian tahapan pembuatan dilimpahkan kepada IOT, industri obat tradisional, atau usaha kecil obat tradisional berdasarkan kontrak ya. Jadi misalnya industri A meminta kepada industri B gitu ya untuk memproduksi gitu ya. Jadi sesuai kontrak dan waktu tertentu untuk menghasilkan sebuah produk. Adalah obat tradisional kontrak. Nah ini yang tadi sempat saya singgung. Jadi kalau di nomor registrasinya untuk obat yang diproduksi dalam negeri itu adalah TR kodenya. Kemudian nanti akan ada 9 angka. Ya. Nah TR-nya yang T-nya tradisional, R-nya itu adalah obat yang diproduksi di Indonesia secara keseluruhan. Kemudian ada juga obat tradisional impor ya. Jadi ini seluruh proses pembuatannya dilakukan di luar negeri ya. Jadi nanti misalnya dilakukan di Cina, diproduksi di Cina, kemudian nanti ada industri di Indonesia ya. Misalnya ada PT di Indonesia yang mengambil kayak misalnya dia yang akan mengedarkan di Indonesia seperti itu. Nah ini biasanya nanti kodenya akan berbeda ya. Biasanya kalau impor itu I, biasanya TI seperti itu. Kemudian kalau lisensi ini sebenarnya produk dari luar yang kemudian diproduksi di dalam negeri, tetapi nanti ada lisensinya ya, atas dasar lisensi. Misalnya saya punya perusahaan di Indonesia seperti itu. Kemudian ada obat tradisional di Korea gitu ya. Kemudian saya nanti misalnya membeli lisensinya, tapi nanti saya akan produksi dengan nama yang sama, ya, dengan nama yang sama, tapi nanti produksinya di Indonesia. Nah ini kodenya itu adalah TR, gitu ya. Jadi produk luar negeri yang nanti diproduksi di Indonesia atas dasar lisensi. Tentunya registrasi ini akan dilakukan oleh penerima lisensi. Jadi nanti sayanya yang akan mendaftarkan ke BP POM. Gitu ya. Nah, ini contoh dari produk impor ya. Jadi impor dari Thailand, nama sarananya Hataka ya. Dan produknya ini tadi saya bilang obat impor ya, TI. Jadi pendaftarnya Prada. Produknya data cup anti koknya obat batuk. Kemudian ada kriteria agar obat tradisional itu mendapatkan izin edar ya. Jadi yang pertama harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu ya tentunya. Kemudian pembuatan menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik ya. Jadi CPOTB ini sebenarnya bersama dengan CPOB untuk produksi obat modern ya, jadi sama.
Kemudian sesuai persyaratan Pharmacopoeia Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui, ya. Kemudian ada berkhasiat secara empiris turun-menurun atau secara ilmiah, ya, uji praklinik atau uji kliniknya. Kemudian informasi penandaan yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Jadi nanti kalau di kemasannya itu harus jelas, ya. Kalau itu produknya apa, kemudian datanya lengkap apa tidak, ya, mulai dari indikasinya, kemudian komposisi, ya, kemudian tidak menyesatkan. Nah, terkait dari penandaan ini ada materinya sendiri, ya, nanti kita bahas. Kemudian yang tidak boleh ada dalam obat tradisional, jadi ini ada 4 poin yang tidak boleh terkandung, ya, di dalam obat tradisional. Yang pertama adalah etil alkohol lebih daripada 1%, ya, kecuali bentuk sediaan tinktur, ya. Kemudian bahan kimia obat, hasil isolasi atau sintetik berhasil obat. Makanya kalau kan sering dengar di berita, BPOM sering melakukan pemeriksaan terhadap obat tradisional, ditemukan BKO di dalamnya. Nah, itu karena memang obat tradisional tidak boleh ada BKO, ya. Kemudian narkotika atau psikotropika, ya, jelas tidak boleh. Kemudian bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan, ya, atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan, ya. Jadi 4 hal ini tidak boleh ada dalam obat tradisional. Kemudian obat tradisional itu tidak boleh dalam bentuk 4 sediaan ini. Jadi semua sediaan itu boleh kecuali 4, gitu ya. Kenapa sih sebenarnya nggak boleh dibuat 4 sediaan ini, gitu ya? Karena memang kalau kalian perhatikan dari intravaginal, tetes mata, parenteral, supo, gitu ya, ini merupakan sediaan yang pemakaiannya itu memiliki resiko yang cukup tinggi, gitu ya. Kemudian kalau dibuat dalam bentuk obat tradisional itu sulit untuk menjamin mutunya. Kemudian juga stabilitas untuk produknya itu sulit, ya, sulit dicapai kalau misalnya kita mau buat 4 sediaan ini. Jadi saya ingat ini waktu kemarin ada mahasiswa, ya, jadi mahasiswa itu tugas akhirnya dia mengambil temanya jadi kayak survei penggunaan obat tradisional di suku Baduy, obat penggunaan untuk tetes mata, intinya untuk pengobatan mata, gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi PR, gitu ya, PR untuk dinas kesehatan setempat, gitu ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait obat tradisional atau pengolahan tumbuhan, gitu ya, untuk tetes mata. Nah, ini sebenarnya nggak boleh. Kemudian ada usaha jamu racikan, ya. Jadi usaha jamu racikan ini adalah usaha yang dilakukan oleh depot jamu atau sejenisnya dimiliki perorangan, ya, dengan melakukan pencamuran sediaan jadi atau sediaan segar obat tradisional untuk dijajakan langsung ke konsumen. Nah, ini kalau usaha jamu racikan dengan usaha jamu gendong, keduanya itu mendapatkan pembinaan dari Dinas Kesehatan Kota setempat, ya. Jadi mereka itu dibina untuk diberikan edukasi bagaimana sih cara mengolah obat tradisional yang tepat, gitu ya, supaya nanti tidak ada laporan, gitu ya, terkait dari mungkin keracunan atau mungkin munculnya efek samping yang tidak diinginkan, seperti itu. Kemudian usaha jamu gendong, ya, usaha yang dilakukan oleh perorangan yang sering kalian temui, ya, mungkin yang sering lewat di depan rumah. Nah, itu sebenarnya mereka mendapatkan edukasi seperti itu. Jadi bagaimana cara membuat jamu beras kencur, gitu ya, kunyit asam yang tepat, seperti itu. Jadi komposisi antara si jahenya, ya, atau si kunyitnya dengan si airnya itu berapa persen. Nah, itu mereka diberikan edukasi di dinas kota setempat. Kemudian ada juga industri obat tradisional di Indonesia, ya, jadi ada 3. Yang paling tinggi itu adalah industri obat tradisional atau IoT. Ya, jadi industri ini dapat membuat semua sediaan atau bentuk sediaan obat tradisional. Kemudian yang kedua itu ada usaha kecil obat tradisional atau UKOT. Jadi usaha ini membuat semua bentuk sediaan kecuali, jadi ada kecualinya, ya, kecuali sediaan tablet dan evakuasi. Kemudian ada UMOT, ya, UMOT ini usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk parang, tapel, pilis, cairan obat keluar, ya. Jadi biasanya mereka ini kayak membuat yang serbuk, kemudian nanti dikasih air yang nanti penggunaan itu biasanya kayak untuk masker, gitu ya, yang dicolek di dahi, atau yang biasanya kalau wanita yang ibu-ibu yang baru melahirkan, nifas, ya, itu dilulurin di perut, ya, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah industri obat tradisional yang ada di Indonesia. Jadi ada IOT, UKOT, dan UMOT.
Oke, itu saja topik kita hari ini. Jadi ada sejarah, kemudian penggolongan dari obat tradisional ya, jamu, UHT maupun fitofarmaka. Kemudian tadi ada beberapa definisi yang berkaitan atau bersinggungan dengan obat tradisional. Silakan jika ada yang ditanyakan terkait topik kita hari ini.